Tiga kata untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia menurut Mas Budiman Sujatmiko. Berdata, berdana, berdaya. Berdata, berdana, berdaya. Ini jadi fix tahun depan nih, bulan depan, Januari 2025. Ya, makan bergizi gratis. Oh, itu kalau gitu udah fix, sudah ada anggarannya. Sudah ada anggaran. Sudah ada. Nah, tapi gimana kan anggarannya dikurangin dari 15.000 ke 10.000 nih. Itu ada total dari bahan mentah, belanja untuk bahan mentahnya. Dan Anda siap untuk dikritik ketika nanti ada beberapa kebijakan yang mungkin menuai pro dan juga kontra? Jangan dikritik dikejar-kejar dan ditangkap aja pernah. Kebetulan saya tahu dua hal yang Pak Prabowo suka. Apa tuh? Dua per. Apa? Pertahanan dan pertanian. Halo, kembali lagi di On Point with Adisti Larasati. Kalau di episode sebelumnya kita sudah membahas bagaimana rencana pemerintah untuk menaikkan PPN 12% di 1 Januari 2025 sebagai kado tahun baru bagi warga. Tapi kemudian yang terbaru adalah pimpinan DPR sudah menemui Presiden Prabowo Subianto dan memang ada relaksasi, tidak hanya PPN 12% ini tidak diratakan untuk semuanya, tapi untuk selektif barang-barang mewah. Nah, apakah ini kemudian akan berdampak terhadap banyaknya atau meningkatnya warga yang miskin di 2025? Di hari ini saya sudah kedatangan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, sudah ada Mas Budiman Sujatmiko. Selamat datang Mas Budiman. Terima kasih Rizky sudah mengundang. Mas Budiman, ini kan Anda dengan posisi baru, jabatan baru, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Nah, saya pengen tahu dulu, gimana sudah terbiasa beradaptasi untuk bangun pagi, office hour, gimana Mas? Sementara relatif karena kantor kami sedang diperbaiki, sedang direnovasi. Jadi memang kita sementara masih menumpang di kantor Kementerian Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, begitu ya. Jadi relatif pertemuan-pertemuan kalau tidak ada pertemuan saya tidak harus di kantor, gitu ya. Karena memang belum sepenuhnya selesai di renovasinya juga. Kantor Kemenko PM-nya juga ruangannya sedang diperbaiki. Dan ada kantor lain yang sekarang selama ini ditempati oleh TNP2K, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang sudah lama berdiri, sedang diperbaiki juga, sambil menunggu kantor permanen kami lagi direnovasi juga. Jadi belum ada kantornya? Kantor sekarang menumpang di Kemenko PM. Nah, sampai bulan depan. Jadi 2025 langsung gas? Gas di kantor TNP2K, sambil kemudian yang berjalan di kantor baru, di depan istana, di ex kantor PT Berdikari, nanti akan kita tempati secara permanen. Bersama kantor Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Kita sharing nanti. Begitu. Nah, aku penasaran juga nih, Mas. Kalau misalkan katanya kan Mas Budiman adalah salah satu orang yang memang sudah diplotkan sejak awal untuk bergabung begitu ya di dalam pemerintahan Pak Prabowo begitu. Nah, katanya juga sempat ada jadi di Kementerian Desa sampai akhirnya di badan ini baru ini. Kalau soal isu Kementerian Desa dari dulu juga sudah ada. jadi bukan sebuah isu yang luar biasa. Tapi intinya bahwa Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan sebagai lembaga baru ini juga sebenarnya tidak terlalu jauh dengan apa yang menjadi concern dari kegiatan saya lama selama ini. Banyak melakukan advokasi pemberdayaan terhadap masyarakat miskin di desa juga begitu ya. Cuma kalau sekarang kan nanti batasnya bukan cuma di desa, termasuk juga kaum miskin perkotaan yang juga. Itu juga jadi. Iya dong. Kalau dengan ada di Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan tidak dibatasi di desa, tapi juga di kantong-kantong kemiskinan yang ada di kota-kota, yang mana menurut saya tidak kalah kompleksnya dengan kemiskinan di desa. Mungkin di kota infrastrukturnya sudah bagus, oke? Baik infrastruktur bagus di kota, listriknya, internetnya. Tapi ada kantong-kantong kumuh ya, yang menurut saya juga itu menimbulkan kompleksitas tersendiri. Kalau di Jakarta. Challenging ya, bisa Jakarta, di kota-kota besar lain itu sebuah tantangan tersendiri, challenging ya. Jadi menurut saya ini tantangan baru, tapi juga tidak terlalu baru amat karena memang
saya cukup mengakrabi isu kemiskinan dan inequality, poverty and equality dari lama sejak saya jadi aktivis. Apa sih yang kemudian disampaikan Pak Prabowo pada saat memberikan kepercayaan kepada Mas Budiman? Ketika saya dipanggil beliau di kantor Kertanegara, ya saya nggak nyangka waktu itu bahwa Pak Prabowo akan mendirikan badan baru, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, yang akan berdiri langsung di bawah Presiden dengan posisi setingkat menteri, yang langsung berkoordinasi dengan Presiden, tidak di bawah kementerian koordinasi apapun, dan urusannya adalah mengentaskan kemiskinan, mendefinisikan ulang apa itu yang disebut miskin. Karena Pak Prabowo mengatakan percuma kita bangga menjadi G20 kalau masih banyak orang yang tidak hidupnya layak, begitu ya. Orang-orang yang seharusnya menikmati masa pensiun masih harus bekerja. Kemudian orang-orang masih tidak punya tanah. Orang-orang yang kemudian kerja di perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Atau dia sendiri punya badan usaha bangkrut gara-gara ada digitalisasi dan mereka tidak bisa mengejar itu semua, ketertinggalan. Nah, kalau kita tidak bisa menjaga proses ini, maka sebagai bangsa ya kita jangan dulu terlalu terburu-buru bangga kita menjadi bagian G20 atau diproyeksikan kita akan menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia ya nantinya ya. Kalau memang persoalan di bawah masih banyak ketinggalan. Nah, saya punya concern utama itu, beliau bilang, karena itu saya terima kasih Pak Budiman mau membantu dalam pemerintahan saya, malah bilang terima kasih. Ya serius Pak, terima kasih membantu saya. Untuk nanti saya minta Pak Budiman, saya membuat Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Nanti kita akan sinkronasikan, konsolidasikan, sinergikan, bahkan integrasikan yang namanya data kemiskinan supaya padu menjadi data tunggal, bukan sekedar data terpadu. Bukan sekedar terpadu, tapi tunggal, dan mensinkronisasikan gerak pengentasan kemiskinan yang ada di masing-masing kementerian dan lembaga. Dan tentu saja nanti ada penugasan-penugasan yang lain. Selain mengkoordinasikan, ada penugasan-penugasan lain dari Presiden. Saya kira itu. Itu yang boleh sampaikan. Itu yang kemudian menjadi ketertarikan saya juga. Karena gini, kadang data orang miskin di BPS, data di Kementerian Sosial, itu kadang ada perbedaan di masing-masing kementerian. Nah, ini gimana nih? Posisinya Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan tuh posisinya di mana nih? BPS nanti akan diminta untuk mensentralisasi pengolahan data dan pengumpulan data nanti di BPS. Selama ini sudah ada tersebar di namanya DTKS yang menginduk pada Kementerian Sosial. Ada di Reksosek yang ada di Bappenas. Ada juga P3KE yang ada di Kementerian Koordinator PMK selama ini. Nah, sudah dipadu-padankan, ketemu angkanya irisannya, ada 41 juta. Ini sekarang sedang dikerjakan oleh BPS. Ya, sudah mendapatkan data juga dari PLN, daftar pelanggar PLN. Dari Pertamina, tadi sore baru saja kami rapat koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BPS. Tadi di BP Taskin kita mengkoordinasi rapat itu, rakor kedua kami. Setelah 2 minggu lalu kami bikin rakor pertama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi, untuk kita melakukan sinkronisasi data. Begitu. Jadi harus sinkronisasi data. Sinkronisasi datanya di BPS. Nanti kita sedang susun protokol penggunaan dan pemanfaatan data oleh masing-masing kementerian dan lembaga. Karena BP Taskin tupoksinya adalah pengentasan kemiskinan, mensinkronkan dan tidak ada tumpang tindih. Nah, baru pertanyaan saya nih. Nah, ini gimana nih kalau tumpang tindih sama Kementerian Sosial? Karena kan Kementerian Sosial juga kan ada juga soal dana bansos dan segala macam gitu ya. Saya kira kalau dana bansos, bantuan langsung tunai segala macam itu tetap di bawah Kementerian Sosial. Itu di bawah Kementerian Sosial. Nah, untuk tapi nanti BP Taskin? BP Taskin adalah kita akan mendorong di pertumbuhan inklusifnya. Setelah terentaskan, gimana dia tumbuh dan berdaya. Saya sering ibaratkan jika orang miskin itu adalah orang yang kecebur ke laut nggak bisa berenang, tugas Mensos itu kasih pelampungnya. Tugas Mensos itu ngasih pelampungnya supaya nggak tenggelam. BP Taskin mengkoordinasi, mensinergikan
perahu-perahu untuk menampung orang supaya mereka setelah diselamatkan oleh pelampung, mereka mau naik perahu. Dan kemudian kita mengkoordinasikan gerak perahu-perahu itu supaya berjalan dan tidak saling bertabrakan satu sama lain. Entah itu perahu industri pangan, entah itu perahu industri digital, entah perahu industri pengolahan, perahu industri kesehatan segala macamnya, supaya nanti mereka tidak lagi jatuh dalam lautan kemiskinan begitu. Begitu. Berarti ibaratnya tidak hanya memberikan ikan ya. Oh iya, iya. Kalau Kemensos memang lebih baik program memberi ikan dan memberikan pelampung begitu. Tugas kita adalah bagaimana mengumpulkan supaya mereka mau naik perahu. Mau naik perahu dan perahunya berjalan ke depan begitu. Nah, kalau kita lihat nih data kemiskinan di Indonesia itu kan ada penurunan begitu ya. Nah, kalau target Pak Prabowo sendiri, Pak Prabowo ya, dalam 2 tahun ke depan harus hilang kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim berapa persen? 0. 2026 harus 0 kemiskinan ekstrim. 2026 harus 0? 0. Sekarang sudah 0,8. Oke. Memang pada era Pak Jokowi sangat berhasil melakukan penekanan kemiskinan ekstrim. Ya, sehingga tinggal 0,8. Ya, tinggal diturunkan aja dalam 2 tahun kita harus 0. Kalau kemiskinan secara keseluruhan itu sekarang ini 9%. Tahun 2029 kita targetnya turun menjadi 5% di 2009. Ya. 2029. 5%. Sekarang 9% kemiskinan. Ya. Tapi kalau kemiskinan ekstrim sekarang 0,8%, kita ingin tekan menjadi 0% di tahun 2026. Nah, kategori kemiskinan ekstrim itu tuh seperti apa? Kategori kemiskinan ekstrim adalah mereka-mereka yang memang mengalami keterbatasan secara fisik. Contohnya? Keterbatasan secara mental. Mungkin orang-orang yang memang sudah tua, atau juga difabel yang tidak bisa lagi bekerja di apapun, misalnya seperti itu. Dan kemudian tidak ada skill segala macam, tidak ada sandaran sosial, tidak ada sandaran keluarga, lingkungan sosial tidak mendukung itu sama sekali mereka. Dan BP Taskin itu hadir di situ? Enggak, kalau itu tetap Kementerian Sosial. Okay. Kementerian Sosial, BP Taskin adalah merumuskan rencana induk pengentasannya supaya orang-orang yang dibantu tadi itu yang tidak lagi yang dientaskan dari kemiskinan ekstrim kemudian menjadi miskin, tidak berkutat di terus situasi miskin hanya karena ingin mendapatkan bantuan sosial secara cash terus menerus. Kita menyediakan skema bagaimana mereka bisa ikut di dalam ekosistem bisnis dari mantan orang miskin atau dipekerjakan di sektor industri yang bisa bertahan ke depan, bukan sektor industri yang lagi sunset begitu ya. Itu menjadi skema kita. Itu menjadi skema kita. Begitu. Oke, ini kan juga yang menarik adalah kemarin ini kan sempat gonjang-ganjing juga nih soal PPN 12% yang akan menjadi dalam tanda kutip ya kado tahun baru di awal tahun 1 Januari 2025. Kemudian banyak juga tekanan publik, tekanan sosial yang mengatakan ini gimana nih banyak banget pungutannya di tahun depan gitu kan. Nah, yang kemudian dikhawatirkan adalah kelas menengah itu semakin terjepit atau mungkin turun kasta nih. Gini, PPN itu kan untuk barang mewah. Nah, akhirnya diselektif, diperinci lagi. Ya, karena saya kira itu adalah sebuah tindakan yang jeli ya, tepat. Karena ketika seseorang mengurangi jatah belanja Hermes atau Louis Vuitton-nya dari beli 3 1 bulan menjadi 1 saja, dia tidak akan jatuh miskin. Dia tidak akan menjadi fakir miskin gara-gara tadi dia biasa beli Louis Vuitton. Ya itu kan lain soal, itu lain soal. Jadi nggak sudah di situ, sudah diidentifikasi bahwa tidak akan pernah terjadi orang jatuh miskin gara-gara harga barang mewah dinaikkan pajaknya. Ya. Satu itu. Kedua, orang jatuh miskin itu lebih banyak ketika sumber pendapatannya yang stabil menjadi tidak stabil. Sumber pendapatan yang stabil tidak stabil. Tidak pernah ada naik pajak dalam sistem modern sekarang ya, kecuali sistem penjajahan, yang kenaikannya itu membuat orang jatuh miskin. Ya, kecuali memang dikorup habis-habisan, itu pun bukan karena pajak ya, tapi karena korupsinya, begitu ya. Jadi menurut saya yang harus diperhatikan adalah mewah itu
sudah menjadi pilihan pemerintah untuk dipajakin naik 12%. Agar apa? Agar ada pendapatan negara. Agar pendapatan negara itu agar negara punya uang, tambahan uang, sehingga kemudian dia bisa dipakai untuk program-program sosial. Bayangkan, Livi, kita ini negara yang sangat generous, sangat baik hati dalam pengertian program-program pengentasan kemiskinan ini total hampir 560 triliun, ya. 560 triliun per tahun untuk 2025 ini. Selama ini ya gabungan antara perlindungan sosial, termasuk juga untuk subsidi-subsidi yang banyak salah sasaran, right? Nah, ini tersebar di 27 kementerian dan lembaga. Nah, Pak Prabowo ingin negara yang generous ini, memang tradisi kita tradisi yang sangat generous, sangat baik hati untuk alokasinya. Tapi kok betul ada penurunan kemiskinan, tapi kok masih kurang nendang kira-kira begitu ya, kurang nendang. Nah, kok masih ada aja? Masih ada aja gitu loh, masih ada aja. Makanya dibentuknya BP Taskin itu untuk memastikan bahwa ini efektif. Kalau kita bercermin dari dua negara dengan sistem politik berbeda, dengan pendekatan kemiskinan yang berbeda, pengentasan kemiskinan berbeda, tapi sama-sama sukses, itu ada ternyata rahasianya. Dua negara itu adalah China dan Brazil, Tiongkok dan Brazil. Rahasianya? Kebetulan dua negara itu dikunjungi Pak Prabowo kemarin setelah jadi presiden. Jadi ada dua pendekatan pengentasan kemiskinan. Ada yang orang miskin dikasih asup terus, dikasih asupan ikannya, meskipun dengan syarat, itu namanya di Brazil. Dan itu kita conditional cash transfer, pemberian bansos tapi bersyarat. Lu gua kasih duit asal anakmu kamu disekolahkan, asal kamu fasilitkan anakmu. Artinya naik pendapatannya dari bansos, tapi anaknya jadi rajin sekolah, sehingga menambah kecerdasannya, dan anaknya menjadi lebih sehat karena mau divaksin. Oke? Jadi multiplier efeknya. Ya? Jadi itu lebih kepada ya ikan lah katakanlah. Kalau China lebih cenderung membuat 800 juta orang terlepas dari kemiskinannya karena menjadikan mereka menjadi bagian dari ekosistem bisnis baru. Lebih pada pemberdayaannya dan pembangunan ekonomi. Dan ini yang mau diaplikasikan. Nah, dua-duanya kenapa cukup sukses? Karena pengentasan kemiskinan di dua negara itu sangat terpusat di tangan presiden. Di tangan pemerintah pusat. Padahal Brazil itu negara federal. Tapi khusus untuk pengentasan kemiskinan terpusat. Di istana. Di tangan presiden. Langsung di agensi di bawah BP Taskin Brazil di bawah presiden. Kalau di China memang sistem politiknya terpusat. Begitu ya. Artinya meskipun mazhab pendekatan yang berbeda, tapi karena metodologinya adalah tersentralisasi di tangan presiden, itu works, sukses. Dan ini sementara kita ini bersak di 27 kementerian, ada 154 program, masing-masing daerah sendiri-sendiri. Jadi mau uang sebanyak apapun, tidak efektif, tidak efisien, tidak tepat sasaran, tidak presisi, tidak akurat. Kira-kira gitu. Dan inilah yang kemudian Inilah alasan Pak Prabowo bikin BP Taskin, kira-kira begitu. Karena ingin terpusat seperti Brazil dan juga Cina. Terintegrasi. Sinergis. Dan bisa tahu langsung fokusnya Anda adalah laporannya langsung ke Presiden. Ya, tapi didahului oleh apa coba? Didahului oleh penyatu paduan data tunggal. Oh, ya kan? Jadi sudah datanya, sudah programnya tersebar ke 27 kementerian dan lembaga dalam bentuk 154 program, belum yang di daerah-daerah. Itu pun didahului oleh data yang baru berserakan. Jadi begitu kira-kira. Jadi data harus disatukan, ini dikoordinasikan, disinergikan, maka itu akan sukses. Contohnya Brazil dan China, dua negara berpenduduk besar. Oh, tapi kalau China kan memang monopoli satu partai. Brazil negara federal bahkan, bukan negara kesatuan. Yet itu bisa, gitu. Saya kira dari sana. Oh, itulah yang kemudian menjadi Alasan inspirasi utama, dan juga inspirasi dari mungkin China dan juga Brazil yang kemudian diaplikasikan ke Indonesia. Tidak japlak persis gitu ya, tetapi artinya ya itu contoh lah, best practices lah ya istilahnya kalau dalam itu. Oke. Kalau berbicara soal bagaimana pengentasan kemiskinan, itu kan perlu anggaran. Iya dong, harus dong anggarannya. Nah, kalau dari BP Taskin sendiri, anggarannya udah ada belum? Dan berapa ini nih? Kami ini adalah badan, seperti juga KSP, Kantor Staf Presiden.
BP Taskin adalah badan di bawah presiden yang sifatnya non-struktural, yang kesekretariatan dan anggarannya menginduk pada, kalau BP Taskin ke Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, kalau KSP, kantor staf presiden, menginduk pada sekretariat negara. Anggarannya di situ. Ya. Jadi memang ini bukan badan yang punya anggaran itu, dia anggarannya dari Kemenko PM, Kemenko PM begitu. Tapi program-programnya, visi-visinya ya dari kita. Tapi pengajuannya ke DPR lewat Kemenko PM begitu. Nah, tapi kan pasti juga sudah ada pengusulan. Ya sudah, kita lagi diskusi. Nah, berapa itu? Oh, masih rahasia nih ternyata nih. Ya masih belum selesai. Kalau kan menteri yang lain udah ini nih, udah ngespil loh, minta anggarannya berapa, nggak minta anggarannya berapa. Masa Mas Budiman? Ya, kita harapkan sih kita nggak mau muluk-muluk ya, karena badan baru bagaimana juga. Kalau badan baru berarti kita memang harus fokus pada penataan kelembagaan, penataan teknologinya, kemudian penataan sumber daya manusianya, dan kemudian ya kita lagi diskusi lah dengan teman-teman Bappenas dan teman-teman PM. Ada beberapa pendekatan unik yang mau kita tawarkan, gitu. Jadi, tapi ini nanti akan kita diskusikan ya, karena bagaimana juga kita masih berdiskusi terus pengajuannya. Kalau kebutuhannya pasti banyak, kebutuhannya banyak karena kita mengajukan. Ya kan kebutuhannya banyak, berarti kan anggarannya juga harus banyak. 9 sektor industri yang harus menjadi wahana bagi orang miskin terentaskan dan menjadi wirausaha sosial. Nah, kita lagi diskusi juga dengan beberapa teman-teman untuk memasukkan isu-isu mengenai masalah ada industri digital, selama ini nggak memperdulikan orang miskin. Bagaimana melibat orang miskin? Ada, kalau industri pangan sudah ada jawabannya. Makan bergizi gratis, harus terlibat orang miskin dalam memasok bahan mentahnya. Seperti itu. Gitu. Tapi nggak dijawab nih, anggarannya berapa? Belum dijawab ya? Belum. Nanti aja. Nanti aja lah. Jangan rahasia. Nah, tadi karena Mas Budiman udah menyinggung soal makan bergizi gratis, berarti posisinya BP Taskin ini untuk makan bergizi gratis ini nanti akan BP Taskin posisinya adalah memastikan orang miskin ikut masuk bahan mentah. Oke. Gitu. Mau jagungnya, mau nasinya, berasnya, mau sayur kangkungnya, mau telur ayamnya, mau daging ayamnya, orang miskin harus terlibat sebagai bagian dari supply side, sisi pemasokan. Kita hanya memastikan itu saja. Kalau soal makan itu harus sampai mulutnya anak orang miskin, itu urusan BGN ya, urusan Badan Gizi Nasional. Tapi bahwa bahan mentahnya juga orang miskin ikut memasok. Jadi berdaya. Jadi berdaya dong, harus punya daya dong, harus punya kemandirian dong, gitu. Harus itu. Bukan cuma pada makan bergizi gratis. Misalnya pun dengan Kementerian Industri ingin membangun hilirisasi misalnya, maka dalam proses hilirisasinya itu apapun produknya, ya produk tambang, produk pertanian, jangan cuma educated workers, jangan cuma white collars, tapi pastikan juga unskilled labornya harus terlibat. Terlibat dalam, mungkin tidak masuk dalam core bisnisnya, tapi sistem penopangnya harus terlibat. Sambil juga melatih. Karena nanti kita ngomong soal Kemenaker. Tadi kami rapat dengan Kemenaker bagaimana memadupadankan antara kerjaan Kemenaker dan Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan dengan kementerian yang lain. Kementerian Kemenaker dengan UMKM dan Koperasi. Dengan Kementerian Desa. Nah, karena praktek-praktek yang sudah terjadi tidak di negara lain, seperti itu. Misalnya di Cina ada satu program. Ketika orang desa mau ke kota, kalau dia pindah ke sebuah negara yang penduduknya di bawah 5 juta, ke kota di bawah 5 juta, dia dikasih lahan 30 tahun sewa di kampung halamannya. Yang bisa dia garap saat dia pulang lagi ke desanya. Sampai-sampai kayak gitu. Bagaimana memanfaatkan lahan tidur? Kan saya harus bicara dengan Kementerian ATR BPN. Dengan perhutanan sosial, kita harus bicara dengan Kementerian Kehutanan untuk menyewakan tanah 30 tahun bagi rakyat di daerah hutan. Tadi balik lagi nih, kan tadi soal makan bergizi gratis. Jadi makan bergizi gratis ini BP Taskin ini supaya tahu masyarakat yang miskin juga tetap berdaya, memasok. Ya? Nah, berarti ini jadi fix tahun depan nih, bulan depan, Januari 2025, ya, makan bergizi gratis. Bahkan itu kalau itu sudah fix, sudah ada anggarannya untuk sudah ada. Kalau itu fix, kalau itu nanti bisa ditanyakan kepada Profesor Dada untuk lebih teknisnya. Kami hanya memastikan bahwa orang miskin terlibat dalam memasok. Nah, tapi gimana kan anggarannya dikurangin dari 15.000 ke 10.000 nih yang itu untuk ini orang lupa bahwa soal 10.000 itu barang jadi. Itu adalah total dari bahan mentah, belanja untuk bahan mentahnya.
Seringkali kamu makan di sebuah restoran di Jakarta, ya, 20.000 satu piring. Bahannya kadang-kadang di bawah 10.000 kok. Bahan mentahnya ya, bukan olahannya ya. Iya. Artinya itu bahan Tapi kan, telur mentahnya, sayurnya, berasnya segala macam. nah ini Bukan jadi, finish. nah jadi ini kita yang masih mau ini kan, clearkan di sini 10.000 itu per porsinya sudah jadi atau bahan mentahnya 10.000? Bahan mentahnya dihitung-hitungnya ini kemudian dikalibrasi ya. Dikalibrasi per piring 10.000 dalam pengertian apa namanya, total harga bahan mentah untuk bisa menjadi masakan satu piring itu 10.000. Bukan ketika sudah jadi satu piringnya. Bukan ketika sudah jadi satu piringnya. Gitu, karena gini, kalau misalkan kita sekarang nih di Jakarta ya, kita karena di Jakarta makan 10.000, ya itu kan makan jadi kan? Iya kan dapat apa gitu? Enggak, maksudnya 10.000 kan? Iya, maksudnya sudah di piringnya itu. Sudah piringnya. Ini kan 10.000 bukan di piring. Pra piring, pra kompor. Ini bahkan pra kompor nih. Bahan prakompor, pramasak, sebelum dimasak bahkan. Masukkan untuk itunya, harga total bahan mentahnya. Harga total bahan mentahnya. Oke, dia harus dipahami. Bukan finish good, bukan sudah dari telur baladonya, daging semurnya itu tuh 10.000 ya enggak dong. Ya enggak, itu pasti harganya jadi lebih mahal. Tapi bahan mentahnya itu. Ketika masuk satu piring yang saya makan, telur baladonya, tempenya, sayurnya, ya kira-kira gitu, maka kalau ini dibalikan menjadi mentah ya 10.000 gitu, bukan ketika piringnya. Oke, karena kan yang publik pahami adalah ketika sudah jadinya 10.000. Nah, pasti kan pertanyaannya adalah 10.000 dapat apa? Bergizi nggak yang ada di dalam menu-menu di dalam piring? Telur mentah berapa harganya? Ya. Telur mentah harganya berapa? Tempe, kemudian daging, series, harganya berapa? Yang mentah. Tergantung series yang mana nih? Series kecil, series besar. Kurang dari 10.000. Oke. Nah, kalau berbicara soal tadi kan masyarakat prasejahtera lah kita katakan, masyarakat miskin dan segala macam. Udah kunjungan kemana aja? Udah ngelihat masyarakat miskinnya gimana? Kalau kunjungan ke rakyat miskin sih dari dulu ya. Saya kira tidak ada. Nah, yang sekarang saya udah ke Pacitan. Ngelihatnya kondisinya tuh gimana? Ini. Ya ke desa, terutama desa. Saya kan memang lebih akrab dengan desa, jadi saya memulai dari apa yang saya akrabi dulu. Dan pasti udah ada gambaran ini kayak gimana nih? Udah kita buat konsepnya juga bagaimana tadi kembali kepada bagaimana menjadikan orang miskin memasuk makan bergizi gratis. Bagaimana berapa lahan sawah yang harus digarap oleh orang miskin. Entah bentuknya apapun terserah ya. Mau sewa perhutanan sosial, mau ada reforma agraria, mau transmigrasi, tapi berapa hektar lahan baru harus dicetak, harus difungsikan, berapa kandang harus dibuat. Nah, ketika ada seorang pengusaha yang buat kandang, maka di sebuah kampung, maka orang miskin di sana harus dipastikan. Kementerian Pertanian kandang atau Kementerian Desa ketika membuat kandang, maka harus pastikan ada program di setiap desa. Orang miskin di desa itu terlibat dalam pembuatan kandangnya, terlibat dalam merawat ternak ayamnya. Kira-kira begitu. Tugas kami adalah menjadikan pengatasan kemiskinan sebagai mainstream, sebagai arus utama. Mengarus utamakan pengatasan kemiskinan di semua sektor. Kita kira-kira ada wajah pengatasan kemiskinannya. Even dalam industri, even dalam komdigi, komunikasi dan digital, even dalam pendidikan, kira-kira begitu. Ini yang menjadi pendekatan baru. Karena begini, berkaca dari pengalaman di Brazil, ketika Presiden Lula dulu tahap awal memerintah dan programnya pengatasan kemiskinan, seluruh program harus mengabdi pada pengatasan kemiskinan. Even beberapa lembaga internasional yang sebenarnya tupoksinya bukan kemiskinan, misalnya kesehatan, ditawarin, "You masih mau tetap di Brazil atau cabut?" Masih mau di Brazil, lembaga LSM ini dari internasional masih mau. Kamu biasa ngurusin lingkungan kan? Kamu biasa ngurusin melindungin orang utan atau melindungin sepansa atau apapun misalnya, atau mungkin melindungi ular apa kalau di Brasil kira-kira. Oke, lu ganti sekarang program lo. Pengatasan kemiskinan. Kalau enggak lu cabut. Itu namanya yang harus utamakan pengatasan kemiskinan dalam pengertian yang sangat tegas begitu ya. Saya pikir inilah yang namanya Pak Prabowo kan sebenarnya sasarannya adalah hilirisasi, pengatasan kemiskinan, swasembada, sama pembangunan sumber daya manusia. Kira-kira begitu. Oke. Inilah yang kemudian juga kenapa kemudian disorot, karena memang banyak juga badan-badan baru, utusan-utusan baru, begitu kan yang kemudian baru muncul
ketika era pemerintahan Pak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka. Dan yang terbaru adalah salah satu rekan Anda begitu ya, akhirnya mengundurkan diri begitu. Nah, ini juga jadi sorotan publik. Kenapa saya tanyakan ini? Karena memang sorotan mata publik nih semuanya lagi ke Pak Menteri, ke Pak Wamen dan juga Ibu Wamen begitu, dan juga badan-badan baru yang kemudian dibentuk oleh Pak Presiden Prabowo ini. Saya sih senang aja transparan, menjadi transparan sangat senang. Ya itu memang cita-cita saya bahwa memang harus seperti itulah pejabat publik ya. Sehingga tidak pejabat publik juga sejauh kita memakai anggaran, bisa ada satu orang bikin yayasan menggunakan dana publik, ya harus transparan juga. Tidak harus menjadi pejabat publik negara. Dan Anda siap untuk transparan dalam hal ini? Saya kira itu bukan suatu problem bagi saya. Saya justru malah senang. I'm happy with it. Dan itu sistem yang memang saya inginkan dari dulu. Enggak. Karena saya nothing to hide. Ya. Dan saya nggak perlu menyembunyikan apapun. Dan Anda siap untuk diawasi oleh publik? Oh bisa, sangat siap. Saya pernah jadi anggota DPR 2 periode. Jadi kan pejabat publik juga. Jadi pengalaman juga menjadi pejabat publik. Misalnya dulu pernah tuh, saya studi banding ke Brazil. Waktu bikin undang-undang desa, saya dikritik juga, dikecam. Tapi akhirnya kan jadi undang-undang desanya. Ya kan? Walaupun dengan menuai kritik dulu. Ya nggak ada masalah. Meskipun walaupun kritik lebih baik miskonsepsi ya. Dikira memboroskan, tapi akhirnya kan jadi undang-undang desa, satu undang-undang yang memberikan manfaat bagi orang desa begitu ya, dengan segala kekurangan dalam pelaksanaannya. Tapi artinya bagi saya it's okay, menjadi pejabat publik dikritik, diawasi it's okay. Saya kira ini konsekuensi dari demokrasi, dan bagi saya apa yang harus ditakutkan? Tidak ada yang ditakutkan dari seorang Mas Budiman. Enggak, untuk kalau diawasi publik ya, nggak ada. Memang mau nyoroti apa dari saya? Nanti jangan-jangan kalian kagum kalau udah tahu tentang saya. Just kidding. Jangan gacas gini. Oke. Nah, tapi berasa aduh, ruang geraknya jadi terlalu. Setelah gini, kalau orang, mungkin ada sebagai orang takut sama macan, takut diterkam macan. Kalau saya datangi kandangnya macan, saya yang rekam dia gitu. Loh, enggak, itu penting. Ini penting seperti itu, karena bagi saya tergantung macannya dulu dong. Apa? Macannya ompong atau enggak? Enggak, mungkin macannya enggak ompong, pasti membuat kita lebih bertaring kan, bisa aja. Atau kita bawa pistol. Oke, sorry pada penyanyi binatang, ini analogi yang agak sadistis, tapi enggak saya ibaratkan seperti itu. Artinya saya gini, transparansi itu tidak pernah jadi problem bagi saya. Tidak pernah menjadi problem. Jadi nggak ada masalah soal itu? Oh, nggak jadi problem. Dan kalau soal kasus tadi, saya kira sedang berproses, biarkan itu kita hormati. Kita hormati pernyataan Gus Miftah, harus kita hargai. Apa duduk persoalannya, nanti biarkan. Kan beliau pembantunya presiden, ya biar presiden menentukan, bukan Gus Miftah juga yang menentukan kan? Bukan Gus Miftah yang menentukan kan? Walaupun memang beliau sudah mengundurkan. Oh iya, tapi kan padahal disetujui atau tidak kan tergantung Pak Prabowo-nya. Ya, jadi saya nggak melakukan early judgment. Apalagi misjudgment. Dan Anda siap untuk dikritik ketika nanti ada beberapa kebijakan yang mungkin menuai pro dan juga kontra soal pengentasan kemiskinan? Jangan dikritik, dikejar-kejar, dan ditangkap aja pernah. Kenapa harus ditanyakan? Budiman saya berkritik enggak? Saya dikejar-kejar dan ditangkap aja pernah gitu loh. Karena dulu kan Mas Budiman tegas sekali untuk mengkritik ya dong. Karena saya di orangnya suka berdebat. Oke. Saya seorang suka diskusi lah ya. Sekarang mungkin saya orang yang suka diskusi, oke. Bagi saya senang pada pertukaran ide, kritik segala macam, nggak ada masalah. Itu apa yang takut dari kritik? Nggak ada. Apa yang takut dari transparansi? Nggak perlu. Nothing to hide. Asalkan kecuali urusan pribadi saya dengan istri dan anak saya barangkali ya. Oh, itu dulu. Karena pernah ada, kalau saya mau cerita. Ini penting. Ini kadang saya kritik pada dunia media. Ada nih isu. Ada satu media terkenal ya. Oh, ini masuknya ke infotainment nih, saya keluar. Gimana? Saya dapat informasi. Mas Budiman katanya saya dari istri ya. Aduh, itu udah. Gila, sampai gitu, nggak penting banget kan. Cerai dari mana? Ya lucu-lucuan gitu lah. Nah, ini saya mengatakan bahwa kecuali kalau urusan pribadi yang nggak ada hubungan publik, tentu saya keberatan. Nah, makanya ini kan adalah ketika kritikan yang kemudian
kritikan yang konstruktif, bukan yang Oh, destruktif. ya. Itulah yang kemudian Ya. Anda siap untuk itu, berarti ya Mas Budiman? Oh, it's okay. Saya senang, itu vitamin untuk saya. Saya justru dengan dikritik dan dengan transparan, saya malah bisa, saya merasa punya banyak teman jadinya. Jangan-jangan kalau tidak ada transparansi, saya hanya ada sedikit teman. Tapi dengan ada transparansi, bisa jadi ada banyak teman di luar sana yang setuju dengan pendekatan saya mengenai masalah pengentasan kemiskinan tentu saja. Saya nggak mau bicara yang lain. Jadi termasuk juga nanti akan ada evaluasi dari Pak Presiden soal kinerja para pembantunya. 3 bulan, 6 bulan, setahun. Ya, ketika saya bekerja pada seseorang atas hak prerogatif seseorang itu dan orang itu merasa bahwa saya tidak memenuhi kriterianya, hak dia. Iya memang hak prerogatif dari presiden. Ya, it's okay, nggak ada masalah. Lagi pula dengan Pak Prabowo ini sederhana aja, gampang Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo nggak juga, bukan. Kebetulan saya tahu 2 hal yang Pak Prabowo suka. Apa tuh? 2 per. Apa? Pertahanan dan pertanian. Saya suka isu pertanian juga dan suka isu pertahanan juga. Kadang-kadang kita ngomong juga tentang pertahanan, tentang pertanian, perdesaan juga. Karena memang Anda berada di dalam situ ya. Beliau tentara yang rupanya punya concern yang sama saya miliki ketika saya jadi aktivis soal kemiskinan. Jadi ketika bertemu dengan beliau diminta ngurus badan percepatan penghapusan kemiskinan, kita ngomongin hobi yang sama, gitu. Concern yang sama tepatnya. Oke. Kita akan bacakan komen-komen juga, Mas Budiman, karena tadi sudah saya bertanya, siap gak untuk dikritik dan segala macam transparannya. Oke, kita akan lihat komen-komen netizen yang kritik. Oke, ataupun apapun itu, ya kan, kita akan lihat bersama. Oke, gimana mekanisme dihapuskannya kredit macet di bank untuk UMKM seperti warung sembako, pertanian, peternakan, dan nelayan yang katanya mau diputihkan sampai saat ini belum jelas kepastiannya. Nah, gimana tuh, Mas? Oh, itu pertanyaan bukan kritik ya? Iya, itu pertanyaan nih. Pertanyaan itu nanti kemudian memang kebetulan bukan di luar BP Taskin ya. Ini berarti di luar BP Taskin, di luar. Tetapi kita akan mengajukan sebenarnya begini. Sebenarnya ini rekomendasi sudah lama, tapi nggak pernah kunjung dijalankan oleh perbankan. Nggak pernah kunjung dijalankan oleh perbankan. Selalu ada catatan itu. Dan sebenarnya perbankan juga sudah lama nggak nagih. Tapi catatan tetap ada. Tapi catatan itu kan kemudian menjadi catatan bagi si penghutang itu ya. Tidak pernah ditagih, kemudian jadi catatan, sehingga kemudian kan jadi menghambat dia memperoleh kredit baru. Sebenarnya tidak ada problem. Nah, penghapusan ini adalah membebaskan orang ini dari dalam tanda kutip stigma atau status sebagai orang yang tidak pernah bayar utang gitu kan. Nah, di situ nanti urusannya dengan tentu saja Himbara. Itu Kementerian BUMN atau Kementerian Keuangan yang mengurus itu. Jadi berarti bukan BP Taskin. Kita akan usulkan, kita usulkan dipercepatnya, kita akan bicara juga soal mana-mana yang prioritas katakanlah harus urgensinya tinggi. Misalnya ya orang yang sudah sangat kepayahan dan betul-betul tidak bisa berkembang mendapatkan kredit lagi karena ada catatan dia, meskipun dia nggak pernah ditagih juga. Kira-kira begitu. Ini penting, jadi lebih kepada kedepannya. Oke, kita akan lihat lagi bagaimana netizen soal pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia jika ingin menghapus. Berikan kami pekerjaan yang layak standarkan harga bahan pokok sesuai dengan penghasilan kami dan yang paling utama hapuskan yang namanya korupsi itu. Oke. Gimana? Pertama, menghapuskan korupsi, saya pikir itu concern Pak Prabowo yang paling tegas. Kami pernah berdiskusi dengan beliau dan ketika beliau bicara termasuk RUU Prapasan Aset. Saya kira Pak Prabowo is okay dengan itu. Nggak ada masalah. Pak Jokowi itu pembahasan dari Pak Jokowi belum selesai ya. Perampasan aset yang masih beliau belum selesai, amanatkan. Ya, belum selesaikan. Ya, selesaikan. Kedua, penghasilan. Ini pertama harus, saya sepakat. Tapi gini, ini situasi yang memang... Sepakat kok tapi pakai tapi. Tapi saya mau mengatakan bahwa nyari uang tidak harus dengan cara yang sama. Oke. Maksud saya begini. Orang yang dipecat dari pekerjaan, karena jenis pekerjaan sudah nggak relevan, kan nggak mungkin dia dipekerjakan di sektor yang sama. Karena ada situasi disrupsi teknologi, kadang-kadang banyak pekerjaan sudah irrelevan. Sementara skillsnya, orang ini kan skill itu, tapi udah nggak relevan dengan pekerjaan. Artinya syaratnya apa? Dia harus mau dinaikkan kapasitasnya. Istilahnya harus reskilling dan upskilling. Jadi ada proses, bukan kemudian Mak Cuk dipecat, pekerja lama, kemudian ingin ke pekerja lama. Nggak bisa.
Kalau udah nggak relevan, diganti nih sistemnya nih, ada mekanisasinya, ada organisasi. Makanya kamu harus ikut dalam pelatihan. Harus skilling, harus upskilling. Nah, tugas-tugas lembaga saya adalah memastikan bahwa mana mereka yang terpecat dari industri apa yang sudah tidak relevan, tapi mereka ingin bekerja belum punya kemampuan, ya kita harus memastikan dia dalam pelatihan itu. Takes time memang, takes time. Ya, tapi begitulah karena situasi hari ini disrupsi ya, kocok ulang semuanya. Jadi kita harus memperhatikan juga perilaku sistem yang baru ini. Dan ini jadi pekerjaan berat untuk seorang Budiman Sujatmiko. Nah ini, bagi saya hobi kayak gitu malah. Saya senang, saya menikmati proses itu gitu. Jadi berat, justru karena berat jadi menyenangkan. Justru karena berat tambah menyenangkan. Ringan menyenangkan sih, tapi kalau berat tambah menyenangkan. Saya senang dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Dan wajar. Oke, 3 kata untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia menurut Mas Budiman Sujatmiko. Berdata, berdana, berdaya. Berdata, berdana, berdaya. Tapi dananya tadi belum Bukan di-spill. dana APBN tuh saya, bukan. Ya, belum. Dikonsolidasikan dananya supaya yang berserakan 500 sekian triliun itu bisa disinergikan dananya dan diberdayakan. Jangan cuma dikasih ikan ya. Jangan dikasih ikan ya. Jangan cuma dikasih ikan, tapi juga kasih pancing, satu kasih perahu, latih dia untuk berlayar, untuk mendayung juga. Oke. Terima kasih Mas Budiman. Terima kasih. Telah Sukses Point with untuk Aditya kamu. Larasati. Thank you ya.